Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat profesional, dalam kesempatan kali ini mari kita bahas salah satu program terbaik dari Invis Coach, yaitu Accelerate Teamwork. Sahabat sekalian, tentu kerjasama atau teamwork adalah hal yang sangat penting, krusial, yang harus kita bangun dengan baik di dalam organisasi atau perusahaan kita. Kesuksesan tidak bisa diraih secara sendiri-sendiri. Kesuksesan adalah hasil kerja akumulatif, kerja kolektif dari seluruh orang-orang yang bekerja di dalam sebuah tim. Karena itu keberhasilan kita di dalam membina sebuah tim yang harmonis dan bekerja tinggi menjadi sangat penting di dalam kehidupan organisasi atau perusahaan kita hari ini. Sahabat sekalian, Accelerated Teamwork adalah program yang difokuskan untuk bagaimana kita bisa membangun tim yang lebih harmonis dan berkinerja tinggi. Ada 8 prinsip yang akan dibahas atau dikembangkan dalam program ini. Yang pertama adalah prinsip trust. Trust adalah pondasi dari segala hubungan apapun, termasuk di dalam tim. Trust biasanya dibangun dari 2 hal, yaitu karakter dan kompetensi. Ketika anggota tim telah menunjukkan karakter dan kompetensi sesuai dengan harapan tim tersebut, maka trust akan terbangun dengan baik di dalam tim tersebut. Ketika karakter dan kompetensi tidak terbangun dengan baik di dalam sebuah tim, maka akan terjadi banyak konflik, banyak masalah di dalam tim tersebut. Nah, bagaimana membangun karakter dan kompetensi di dalam tim? Maka rahasia-rahasianya insya Allah akan dibahas di dalam program Accelerate Teamwork. Kemudian prinsip yang kedua adalah purpose, ya. Tujuan. Ketika tim memiliki tujuan-tujuan yang kuat dan semua anggota tim paham dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, maka mereka akan siap berlari. Ya, ketika orang-orang di dalam tim nggak paham, ketika mereka dihimpun dalam sebuah tim, itu sebetulnya untuk apa? Ya, ketika mereka tidak memiliki tujuan alasan yang kuat, ketika mereka berhimpun dalam sebuah tim, maka tentu mereka akan bekerja sesuai dengan tujuan sendiri-sendiri. Dan akhirnya tim itu pun tidak efektif dalam bekerja. Karena itu, menyelaraskan tujuan, menyamakan tujuan, ini akan membuat tim akan bekerja secara lebih selaras. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip akan dibahas dalam program Accelerate Teamwork adalah win-win principle. Kita semua sudah sering mendengar tentang solusi menang-menang, prinsip menang-menang. Tetapi bagaimana menghadirkan prinsip menang-menang ini dalam seluruh interaksi tim, ini menjadi PR besar buat kita. Karena meskipun kita sudah paham mengenai prinsip menang-menang, bahwa ini adalah sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam seluruh interaksi antara anggota tim ataupun antara pemimpin dengan timnya, tapi menerapkan prinsip ini di dalam ranah tim itu betul-betul menjadi tugas dan PR bagi kita semua. Kadang-kadang kita masih bingung seperti apa sih menghadirkan prinsip menang-menang ini. Ya, dan insya Allah dengan prinsip menang-menang ini, ya, tim akan terhindar dari konflik-konflik yang tidak diperlukan sebetulnya. Meskipun tentu ya konflik adalah suatu keadaan alamiah yang memang harus dihadapi oleh semua tim. Tapi minimal dengan adanya win-win principle, maka kita akan memiliki konflik yang tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa lebih produktif memikirkan prestasi tim daripada sekedar menyelesaikan konflik. Kemudian yang berikutnya communication, ya. Nah, ini adalah prinsip keempat yang dibahas dalam program Accelerate Teamwork. Betapa krusialnya komunikasi. Ya, kesalahpahaman, miskom yang terjadi di hampir mungkin menjadi peristiwa harian, ya, akan menyebabkan koordinasi yang bermasalah, ya. Komunikasi yang buruk di mana kita tidak mendengar dengan baik, kemudian tidak berbicara secara terbuka, secara jelas gitu ya. Komunikasi yang di mana dilandasi dengan niat untuk saling menjatuhkan ya atau saling menyakiti dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi yang tidak boleh ada di dalam tim. Ya, maka tim harus paham ya bagaimana cara mereka berkomunikasi secara efektif dalam tim agar tim itu bisa bekerja secara harmonis dalam jangka panjang. Hampir sebagian besar konflik itu disebabkan karena cara berkomunikasi yang kurang tepat atau tidak efektif ya. Kemudian prinsip kelima yang akan diajarkan dalam program Accelerate Teamwork adalah sinergi ya. Nah, ini juga satu prinsip yang sering diungkapkan, sering disebut-sebut. Kita harus sinergi, kita harus saling mengisi kelemahan dan kekuatan, kita harus saling menghormati perbedaan, tetapi prakteknya ya masih jauh panggang dari api. Ya, bagaimana menghadirkan sinergi di dalam tim
ya bahwa kita menyadari ya anggota tim ini adalah orang-orang yang terdiri dari latar belakang background yang berbeda-beda. Ya, isi kepala, mindset berbeda-beda, kemudian skill, kemampuan juga berbeda-beda, bakat juga berbeda, latar belakang pendidikan juga berbeda, experience, pengalaman juga berbeda. Nah, bagaimana menghadirkan sebuah tim yang bisa bersinergi saat diisi oleh orang-orang yang berbeda-beda ini adalah sebuah seni yang harus dipelajari ya oleh seluruh anggota tim. Bagaimana mereka bisa menghargai perbedaan, ya bisa bekerja dalam suatu kondisi di mana semua orang tidak sama. Justru kalau semua orang itu sama dalam organisasi, tentu organisasi itu tidak mungkin bisa melakukan inovasi. Ya, perbedaan itu sangat diperlukan agar kita bisa terus kreatif, terus menggali ide-ide, gagasan-gagasan dari orang yang berbeda-beda ini untuk menciptakan sebuah organisasi yang lebih sehat ya dan berkinerja luar biasa. Ya, kemudian prinsip yang keenam, kita membahas tentang productivity ya. Sebagus apapun gitu ya, karakter tim, kekompakan tim, harmonisasi tim, kalau tidak ada prestasinya, tetap dia bukan tim yang sukses. Tim yang paling berhasil adalah tim yang produktif, yang bisa membuktikan bahwa mereka bisa meraih target-target strategis. Karena kalau tim-tim yang ada di organisasi atau perusahaan bisa meraih semua target-target strategis mereka, maka otomatis berbanding lurus organisasi atau perusahaan juga bisa meraih target-target mereka. Ya, jadi bagaimana kita mengelola produktivitas, bagaimana kita melakukan rapat-rapat kinerja tim atau tim review atau performance review yang berkesinambungan, bagaimana fokus pada perbaikan-perbaikan kinerja secara berkesinambungan atau kontinu, inilah yang akan menentukan tim itu sukses atau tidak. Nah, banyak prinsip-prinsip mendasar yang akan dibahas dalam konsep productivity dalam tim ini. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, kita akan membahas mengenai empowerment, ya. Kalau tim tidak berkembang ketika mereka berkumpul dalam sebuah tim, berarti pemberdayaan atau empowerment nggak jalan di situ. Ya, orang-orang harusnya ketika mereka masuk ke dalam sebuah tim, maka mindset mereka akan berkembang, kemudian skill mereka akan berkembang, kemudian mereka mampu untuk menghadapi next challenge, tantangan-tantangan berikutnya di dalam kinerja tim. Ya, jadi kita perlu tahu bagaimana cara melakukan empowerment. Bagaimana men-share power yang kita miliki sebagai pemimpin, ya juga di dalam tim itu ada orang-orang hebat luar biasa, bagaimana mereka sharing ya kepada anggota tim yang lain kemampuan ini agar seluruh tim itu terberdayakan. Mereka akan mampu berkontribusi secara lebih baik lagi bagi tim. Ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting sekali, karena gini, kalau orang-orang tidak terberdayakan, maka kita akan capek sendiri dalam tim tersebut. Makin banyak orang hebat, makin banyak orang yang terberdayakan cara bekerjanya, maka tim itu akan makin meringankan bagi semuanya, ya. Tapi kalau hanya satu orang yang jadi Superman, ya, dia one man show, dia nggak mau empowerment orang, dia nggak mau berbagi pengetahuan yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, dia tidak memberikan kesempatan bagi orang untuk mencoba, ya, maka tim ini nggak akan berkembang, gitu ya. Kemudian prinsip terakhir yang akan kita bahas ini adalah loyalty. Ya, apa gunanya kita membangun sebuah tim yang sehat, harmonis, tadi komunikasinya udah bagus, tujuannya udah kuat, trust-nya terbangun dengan baik, productivity-nya oke, empowerment-nya oke, tetapi ternyata loyalitas orang di situ rendah. Ya, hanya bekerja sekian bulan keluar, ya, kemudian atau nggak nyampe setahun udah resign keluar. Nah, bagaimana membuat tim bonding, ikatan hati tim yang kuat sehingga anggota tim ini bisa loyal bekerja gitu ya untuk sebuah tim di organisasi atau perusahaan, ini adalah menjadi PR seluruh anggota tim dan juga tentunya para leadernya. Ya, nah program-program apa aja yang bisa bikin orang loyal dalam tim? Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, nah dengan mempelajari 8 prinsip ini, ya saya yakin tim-tim di organisasi atau perusahaan Anda akan menjadi lebih sehat lagi. Ya, mereka akan lebih mampu untuk bekerja sama secara efektif, ya, dan bisa menyelesaikan berbagai konflik di dalam tim. Ya, melalui prinsip-prinsip yang tadi sudah dibahas, win-win principle, communication, dan sebagainya, ya, dan mudah-mudahan ketika kita bisa mewujudkan sebuah tim yang harmonis dan berkinerja tinggi, maka harapan kita organisasi atau perusahaan pun akan berpeluang untuk lebih sukses di masa mendatang. Semoga berguna, sahabat profesional. Kami siap untuk membantu Anda mewujudkan tim-tim yang luar biasa di dalam organisasi atau perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.